Ya, umur kita nggak tahu nanti tahun depan kan selama kita 1 tahun sampai sekarang kan banyak juga keluarga kita tempat kita yang mendahului kita ya. Bisa kemungkinan kita nanti tahun depan belum tentu. Makanya kesempatan ini kita ambil gitu untuk mencapai takwa karena bulan puasa ini memang untuk takwa itu mudah karena banyak ditolong sama Allah. Ya toh, setan ikat kan lumayan tinggal satu musuhnya nafsu. Ya, rahmat Allah berlipat ganda turunkan. Sampai-sampai orang nggak pernah puasa jadi puasa saking saking pertolongannya tuh. Sampai-sampai bintang-bintang PRT biasa joget-joget sudah pakai kerudung, sedekah kemana-mana, takjil pagi. Hari ini bulan puasa, mbu mana, setan ini melebu mana, balik mana. Kenapa? Niatnya cuma saulan, toh salah dewi. Nah, jadi niatnya nggak tahu. Nah, sudah pengetahuan mungkin bukan arahan ya. Nah, cuma kadang-kadang juga mencari popularitas niatnya salah itu. Sehingga nggak dapat apa-apa. Ya dapat bulan puasa toh, tapi tidak bisa mendapat hasil takwa itu dapat 11 bulan sampai bulan puasa lagi. Jangan kesulitan. Kalau niatnya ya dapat juga, tapi nggak sampai penuh gitu. Hmm. Ada yang tanya? Tanya. Sebab ini zikir ini gini, kalau saya simpulkan ya supaya nggak bingung. Di dalam kehidupan ini kan ada senang, ada susah, ada untung, ada rugi. Ya. Ruginya itu sebetulnya kalau kita rugi dalam materi, itu kalau ingat kepada Allah nggak rugi. Justru kita dapat materi itu kalau kita dapat, ya nggak dekat sama Allah rugi. Ya, dalilnya gitu. Ya, toh. Hanya orang yang beruntung, ya, yang dekat kepada Tuhan. Yang dekatnya, yang beruntung. Ya, hanya orang yang merugi, orang yang melupakan Tuhan. Jadi ukuran rugi untung itu bukan materi. Karena yang punya materi, yang punya dunia ini Allah. Ya, nah, dia yang ngatur. Ya, makanya tanda syukur itu juga dari zikir. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ya, toh. Coba tentram itu kan enak. Kekayaan hakiki tentram. Makanya saya sering menyampaikan dalilnya. eh, Bismillahirrahmanirrahim. Semua dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu kasih sayang Tuhan. Maka nama Allah pertama itu yang Rahman Rahim. Itu kasih sayang Tuhan. Nah, orang berzikir itu dapat kasih sayang Tuhan. Nah, saya urai, ingatlah Allah yang pengasih lagi penyayang. Nah, Bismillahirrahmanirrahim kan itu. Ingatlah kepada Allah. Jadi ingatnya kepada Allah yang pengasih penyayang. Kalau kamu sudah ingat, kamu dikasihi dan disayangi. Dikasihi, disayangi. Nah, sama dengan dielus-elus itu. Makanya tentram, alam, gitu. Tentramnya di situ, karena dikasihi, disayangi. Dikasih tok, nggak disayangi. Disayangi, nggak dikasih, nggak dicukupi, nggak bisa. Dua ini bisa kita dapati. Kan gitu ya. Nah, jadi kita butuh dikasih, disayang. Nah, maka dari itu, itulah nikmat yang tertinggi, karena kita dikasih, disayangi Tuhan. Kalau sudah disayangi Tuhan, ya kan dipelihara sama dijaga, sama disayangi. Terus dikasihi kebutuhan kita dicukupi. Jangan lari dari Tuhan. Nah, syariatnya juga nanti Allah yang ngatur. Nah, bukan tawakal aja kalau sudah tadi itu aksesnya itu sudah dilakukan, syariatnya juga Allah yang ngatur, bukan stagnan. Kalau orang pasrah bongko, Anda pakai ilmu pasrah, nah itu nggak diatur itu. Itu putus asa itu. Kelihatannya pasrah tapi putus asa. Ya terserah seperti apaan. Tidak boleh gitu. Tidak boleh putus asa. Saya punya Tuhan. Ya Tuhan pengasih dan penyayang. Makanya supaya mendapat kasih sayangnya, ya kita dekat zikir. Ya, tapi kemudian jangan sampai punya suami istri aja nggak dekat, nggak dapat kasih sayang, apalagi sama Allah. Ya itu penting. Nah, kasih sayang itu, ya, karena kamu sudah mendapat kamu minum, bisa minum tuh kasih sayang Tuhan. Ya, itu bisa dulu kasih sayang Tuhan. Kita berbuat baik kepada tetangga kasih sayang Tuhan. Makanya kita
Harus menyayangi orang juga, terutama saudara kita, apalagi sama muslim. Kamu tidak masuk beriman sebelum mencintai, menyayangi, ya itu seperti kamu disayangi Allah, menyayangi diri. Maka dengan kamu disayangi, kamu telah diberi banyak kebaikan, maka kamu bagikan kasih sayang itu kepada orang lain. Nah, itu baru manfaat, itu ibadah tertinggi. Kalau sholat sendiri, tahajud, puasa, belum. Nah, untuk diri sendiri. Tapi untuk orang lain mana? Ya, makanya dua itu gandeng, hablum minallah, wa hablum minannas. Tidak boleh timpang, dua-duanya bersama. Jadi kalau ada musibah, ada apa, jangan bagaimana, jangan. Langsung, saya punya Allah. Ya, nah saya punya apa saja. Semua urusan kembali kepada Allah. Semua masalah innalillahi kembali kepada Allah. Kalau Allah nggak dilibatkan untuk menyelesaikannya, capek sampean. Makanya orang dikejar tuh takwa, setelah takwa segala kesulitan lu ditolong sama Allah. Kalau nggak ditolong sama Allah, capek hidup ini. Udah kerja keras, ibadah keras, dapatnya aduh ngenes saja ya, sambat aja. Kan kecapean. Tapi kalau kita ditolong dengan lewat zikir, aksesnya ditolong sama Allah. Yang berat jadi ringan. Kalau ditolong ditolong orang yang ngangkat ini sendirian, yang itu orang sudah ringan, apalagi Allah. Nah, makanya cepat-cepat kita berusaha kuncinya ya, yang global supaya kena semua. Di waktu senang, barang siapa ikut waktu senang